Aku seorang siswa di salah satu SMA negeri di Bandung. Sebenarnya aku bukan asli orang Bandung, dan aku berasal dari kota Cilegon. Aku menetap di Bandung sudah 6 tahun, semenjak aku SMP. Di Bandung, aku tinggal bersama saudaraku, dan tibalah waktu itu liburan sekolah. Aku pulang ke Cilegon untuk bertemu keluargaku. Saat pulang, sambut berbagai makanan, juga saudara-saudaraku. Dan setelah cukup mengobrol, aku pergi ke kamarku yang sudah lama sekali aku tinggalkan. Aku coba berbaring di tempat tidur sambil mengenang masa-masa lalu. Tidak sengaja, aku melihat sebuah kotak kardus di atas lemari. Aku bawa kardus itu turun dan aku buka. Isinya ternyata mainanku ketika aku kecil, mobil-mobilan, robot. Namun ada satu mainan yang seperti tidak asing bagiku. Sebuah boneka perempuan yang memakai gaun, dan kulihat bawahnya ada tulisan sebuah nama, Devi. Siapa ya Devi? Aku membawa boneka perempuan itu turun ke bawah dan menunjukkan kepada ibuku. Mah, ini boneka siapa ya? Devi itu siapa? Ibuku mulai tertegun, dan beberapa keluargaku yang lain juga seperti mengetahui sesuatu. Akhirnya ibuku menyuruhku duduk di sampingnya dan mulai bercerita. Ketika itu aku masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Aku tidak pernah mengingat kejadian waktu masa kecilku. Dulu kata ibuku, waktu aku masih kecil, aku sedikit aneh, dan aku dibawa ke dokter spesialis penyakit kejiwaan. Katanya, saat aku kecil, aku mempunyai seorang teman baik yang setiap hari bermain bersamaku, di sekolah, di rumah, bahkan saat jalan-jalan dengan ibuku. Dia selalu mengikuti. Dia seorang anak perempuan cantik, berkulit putih, dan rambutnya ikal. Lalu namanya Devi. Aku ingin berusaha mengingatnya, tapi tetap tidak ingat. Lanjut ibuku bercerita. Meskipun dia tidak bersekolah yang sama denganku, tapi aku sering memberikan kursi sekolah yang kosong untuknya duduk. Aku diajarkan membuat manik-manik. Saat aku ulang tahun, ibuku sempat bertanya, diajarkan oleh siapa? Aku pun menjawab saat itu diajarkan Devi. Pernah Devi bermain di rumahku, dan dia berebut mainan robot-robotan denganku. Aku sempat memarahinya karena merebut mainan dariku. Sampai akhirnya saat aku jalan-jalan dengan ibuku, aku minta untuk dibelikan boneka perempuan dengan gaun putih itu. Ibu sempat menolak karena aku memaksanya. Lalu aku memberikan boneka itu kepada Devi dan menulis namanya di boneka itu. Devi nampak senang saat aku berikan boneka itu. Hingga hari itu, aku dan Devi bermain petak umpet di rumah. Ibu memanggilku dan bertanya, aku bermain dengan siapa? Dan saat itu aku menjawab, aku bermain dengan Devi. Saat itu, ibu sedikit khawatir. Aku selalu berkata bermain bersama Devi, tapi ibuku sekalipun tidak pernah bertemu dengan Devi. Di saat itu, aku sering bermain bersama Devi, tapi dia tidak ada. Ibuku juga pernah berpikiran aneh tentangku. Lalu ibu memanggilku dan membentak lalu bertanya padaku, jika Devi itu memang benar adanya, di mana rumahnya Devi? Sambil menangis. Saat tinggal di komplek sebelah rumah Blok C, ibuku dengan kasar memakai motor lalu mencari alamat rumah di salah satu komplek itu. Berkat bertanya sana sini, akhirnya ibuku menemukan sebuah rumah, dan rumah itu ternyata rumah bekas kebakaran yang sudah hancur. Dan menurut warga sekitar, kebakaran itu memakan salah satu korban, seorang anak kecil perempuan. Ketika sadar akan hal itu, ibuku langsung bergegas pulang. Namun ketika pulang, dia tidak menemukanku. Ibuku mencari ke seluruh rumah, namun tidak menemukanku juga. Sampai akhirnya, ibuku berlari keluar rumah dan melihatku sedang naik ke atas sumur. Ibuku segera lari dan berteriak padaku. Aku pun selamat dan hampir saja ketika itu nyawaku berakhir. Di saat ditanya oleh ibuku, aku pun menjawab bahwa Devi mengajakku bermain di air di dalam sumur itu. Kekhawatiran ibuku membuatnya memanggil orang pintar dan memisahkanku dengan Devi. Ketika itu, aku sering menangis, seolah-olah aku benar-benar kehilangan teman dekat. Dan seiring berjalannya waktu, ingatanku tentang Devi pun menghilang. Aku tidak pernah tahu bahwa dulu aku mempunyai teman hantu bernama Devi yang bersaja membunuhku. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke Bandung. Rasa senang hati bertemu keluarga di sana membuatku lupa mengenai cerita misterius itu. Seperti biasa, ketika sampai di rumah, saudaraku melihatku dalam keadaan sepi karena omku bekerja di Pemprov
dan dia pasti pulang jam 1 malam. Aku biasa ditinggal seperti ini. Aku membawa laptop dan segera browsing. Sejenak, aku segera meninggalkan laptop untuk pergi ke kamar mandi. Dan saat aku kembali ke kamar, lampu kamarku mati. Padahal kamar lain nyala. Aku mencari sakral lampu. Dan saat bola lampu menyala, astaga, dia di atas lemariku. Aku melihat sosok anak perempuan sedang tertunduk sambil menangis. Aku mengambilkan selimut lalu melemparkan ke arahnya. Dia lalu mengangkat wajahnya dan jelas terlihat wajahnya hancur seperti luka terbakar. Dan anak kecil itu pun tertawa, melompat dari atas lemari dan berdiri membusku, lalu keluar kamar. Aku langsung membanting pintu dan bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku tidak tahan lagi. Aku membuka jendela dan keluar lewat jendela. Aku berjalan perlahan dan mencoba turun. Lalu saat aku menengok ke bawah, astaga, aku melihat anak kecil itu lagi, sedang berlari di garku. Spontan aku kaget dan terjatuh dari lantai 2. Tulang ekorku sakit sekali, dan saat itu samar-samar kulihat anak kecil itu kini berada di depanku dan berjalan menghampiriku. Lalu entah apa yang terjadi, saat itu aku tidak sadar. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah sakit. Dan kata dokter, aku mengalami cedera parah karena lutut dan tulang ekorku kena. Untung saja tidak terlalu fatal. Dan katanya, aku diantar tetanggaku. Lalu tetanggaku bilang bahwa dia diberitahu anak kecil yang namanya Devi. Beberapa hari kemudian, orang tuaku datang bersama salah satu orang pintar, dan dia membawaku boneka perempuan bergaun itu. Orang pintar itu bilang bahwa karena boneka ini, Devi datang kembali menemuiku.